Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aprilia Kurnianti di mata kuliah Perancangan Basis Data. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu database dan juga entitas, hari ini kita mau lanjut belajar kita lagi, yaitu tentang atribut. Ya, atribut di mana atribut itu merupakan bagian dari entitas. Ya, untuk materi tentang atribut sendiri yang mau saya sampaikan di sini ada 5 topik bahasan utama. Yang pertama tentang pengertian atribut, yang kedua jenis atribut, yang ketiga batasan dan kendala, lalu yang keempat ada nilai default dan juga nullability, dan yang terakhir ada jenis dari atribut key. Oke, yang pertama pengertian dari atribut itu sendiri ya. Atribut itu merupakan unit dasar ya, unit dasar penyimpanan data dalam suatu basis data. Setiap atribut itu akan mewakili karakteristik tertentu dari entitas ya dalam sebuah basis data. Kalau waktu itu sudah pernah saya singgung ya, contohnya kalau Anda sebagai mahasiswa, itu entitasnya mahasiswa, itu bisa jadi punya beberapa atribut ya, ada NIM, nama, alamat, dan lain-lain. Itu contoh-contoh dari atribut. Kalau dosen itu punya juga yang namanya atribut, ada NIK, nama dosen, terus mungkin bidang keahliannya apa, dan lain-lain. Nah, itu contoh-contoh atribut. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya jenis atribut. Atribut itu dibagi menjadi berapa bagian di sini. Yang pertama di situ ada atribut kunci atau pengenal atau atribut deskriptif. Itu atribut yang dia tidak punya karakteristik khusus ya. Jadi memang hanya sebagai pengenal saja. Lalu yang kedua ada atribut sederhana dan atribut composite, di mana atribut itu juga nanti masih bisa dipecah-pecah lagi. Lalu ada atribut bernilai tunggal dan atribut bernilai banyak. Atribut bernilai tunggal itu atribut yang isinya hanya satu, sedangkan atribut bernilai banyak itu atribut yang kemungkinan isian datanya bisa lebih dari satu. Contohnya gelar ya, gelar itu kan nggak cuman satu biasanya. Kalau Anda lanjut sekolah itu nanti gelarnya bisa lebih dari satu. Lalu yang keempat adalah atribut tersimpan dan atribut turunan. Atribut turunan ini biasanya dihasilkan dari proses perhitungan. Misalnya, contohnya seperti umur. Umur itu biasanya perhitungan dari tahun kelahiran dikurangi dengan tahun sekarang. Muncullah yang namanya umur. Nah, ini contoh penulisan dari atribut kunci atau atribut pengenal. Di situ contohnya mahasiswa. Mahasiswa ini punya atribut NIM, nama, tanggal lahir, dan juga jenis kelamin. Terus selanjutnya ada atribut sederhana dan atribut composite. Atribut composite ini biasanya seperti ini ya, ada 3 di sini. Contohnya di situ adalah nama. Nama itu kalau di luar negeri itu biasanya isian datanya akan dipecah menjadi seperti ini. Ada nama depan, ada nama tengah, dan juga ada nama belakang. Itu contoh atribut composite. Mungkin juga kalau Anda pernah lihat di web ketika Anda mengisikan alamat, itu ada alamat yang model isian datanya cuma satu kolom, tapi ada alamat yang juga isian datanya itu dipecah-pecah ya. Jadi ada kota sendiri, ada kabupaten sendiri, lalu nama jalan sendiri. Nah, itu contohnya atribut composite. Lalu selanjutnya ada atribut bernilai tunggal dan juga atribut bernilai banyak. Nah, ini contohnya kalau di sini NIM, ini atribut bernilai tunggal. Sedangkan yang atribut bernilai banyak simbolnya di sini beda ya. Jadi telepon ini ada 2 garis oval ya. Bentuk ovalnya ada 2 karena telepon ini bisa lebih dari 1 misalnya. Kalaupun nanti pada prakteknya Anda pengen telepon itu hanya diisi 1 ya boleh, nggak apa-apa, itu bisa jadi atribut tunggal. Tapi kalau misalnya Anda mengizinkan si user itu mengisikan nomor teleponnya itu lebih dari 1, maka dia jadi atribut yang bernilai banyak. Jadi tergantung kebutuhan lagi.
mau modelnya seperti apa. Selanjutnya di sini atribut tersimpan dan atribut turunan ya. Contohnya di sini adalah usia. Nah, kalau atribut turunan ini biasanya simbolnya garis ovalnya itu putus-putus. Ini ya bedanya seperti ini. Ya, kalaupun nanti Anda mau bikin juga atribut turunan misalnya diskon, nah itu juga bisa karena diskon itu pasti ada harga asli lalu dipotong dengan diskonnya berapa persen. Setelah itu baru muncul harga setelah diskon. Nah, itu contoh dari atribut turunan juga. Nah, yang namanya atribut itu juga punya batasan dan kendala. Batasan di sini dalam artian isian dari si atribut tersebut itu mau berlakunya seperti apa. Biar yang namanya konsistensi datanya itu terjaga, atau kalau di database itu bahasanya integritas namanya ya. Ini contohnya di sini ada tabel karyawan ya, mungkin punya batasan bahwa nilai umur itu harus berada dalam rentang tertentu. Jadi misalnya ketika kalau Anda pernah lihat-lihat contoh lowongan kerja itu kan biasanya ada usia-usia yang hanya menerima usia misalnya maksimal 25 tahun. Nah, itu nanti bisa diatur di database-nya supaya ketika dia mencantumkan tanggal lahir lalu usianya di atas 25 tahun maka dia tidak bisa mendaftar di situ. Atau mungkin juga contoh kasus ketika kita mau mengisikan jenis kelamin ya. Jenis kelamin itu kan bisa macam-macam, bisa laki-laki, bisa pria, terus wanita, perempuan, nah, dan sebagainya. Nah, itu kita bisa atur juga supaya isian datanya itu konsisten. Jadi kalau yang cowok ngisi datanya hanya boleh dengan tulisan pria, kalau yang perempuan hanya boleh wanita. Tapi kalau nanti nulisnya perempuan nanti nggak masuk karena sudah dibatasi bahwa isiannya hanya pria dan wanita. Contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya atribut itu juga punya yang namanya nilai default dan nullability. Ini kasusnya kalau kita punya data itu ada yang modelnya pengguna itu malas ngisi ya. Jadi ketika kita diminta untuk input data untuk mendaftar atau registrasi akun tertentu, itu ketika kolomnya tidak dibatasi maka ada beberapa user yang tidak mau mengisi. Jadi hanya yang wajib-wajib saja yang diisi. Nah, di situ bisa kita atur nilai defaultnya, mau dinulkan atau dikosongkan. Jadi 0 dan kosong itu berbeda. Kalau kosong itu benar-benar nggak ada isinya sama sekali, sedangkan kalau 0 itu sudah kita siapkan tempat untuk isinya, tapi memang tidak diisi. Itu bedanya 0 dan yang bukan 0 ya. Nah, selanjutnya atribut itu juga ada yang namanya atribut key ya. Kalau kita kenal di sini atribut key itu ada 5. Yang pertama adalah kunci primer atau dikenal dengan primary key. Ini kunci yang merupakan atribut dengan nilai unik ya, atau atribut itu isian datanya pasti selalu satu data, tidak mungkin ada data yang sama. Itu kenapa disebut sebagai primary key. Kalau mahasiswa contohnya yang unik itu adalah NIM ya, nggak ada mahasiswa yang punya 2 NIM. Mahasiswa itu pasti punyanya 1 NIM. Lalu yang kedua ada kunci asing atau foreign key ya. Foreign key ini kalau saya nyebutnya itu sebagai kunci tamu, di mana dia nanti modelnya ketika kayak tadi saya punya data mahasiswa dengan primary key-nya NIM, kalau saya punya data lagi ya, atau tabel lagi dengan nama mata kuliah, berarti saya harus mengambil yang namanya primary key tadi untuk dijadikan kunci tamu di tabel mata kuliah. Nah, itu menandakan juga bahwa tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah itu punya relasi atau keterkaitan. Makanya ada yang namanya foreign key. Lalu yang ketiga di situ ada kunci alternatif ya, atau alternative key. Nah, itu biasanya sebelum kita menentukan yang namanya primary key dari sekian banyak data, itu ada data-data yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai primary key. Walaupun
mungkin ada data-data yang sifatnya unik tapi tidak bisa untuk dijadikan sebagai primary key. Contohnya email. Email itu setiap orang pasti punya email yang berbeda-beda, tapi kenapa dia tidak bisa dijadikan sebagai primary key? Karena ya balik lagi, tidak semua orang itu punya yang namanya email. Nah, kita menjaga kemungkinan tersebut. Lalu yang keempat ada yang namanya kandidat key atau kunci kandidat. Nah, ini juga data-data yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai primary key kayak tadi, ada NIM, ada email, ada nomor telepon. Nomor telepon itu juga mungkin dijadikan sebagai kandidat key, walaupun kalau bisa jangan sampai dijadikan sebagai primary key, karena memang nomor telepon juga bisa berubah ya, setiap orang itu bisa berubah-ubah nomor teleponnya, jadi nggak sama. Lalu yang terakhir di situ ada kunci super atau super key. Ini kunci yang memang sudah pasti sangat berbeda dengan data yang lain. Nah, yang terakhir kesimpulan kenapa kita harus belajar atribut ya. Kalau kita sudah paham bagaimana menentukan atribut yang perlu kita rekam datanya dalam sebuah database, ini harapannya nanti kita bisa mengelola database itu dengan lebih baik ya, untuk memahami dan menggambarkan atribut tadi ya secara lebih akurat ya. Jadi tidak asal semua atribut direcord datanya. Ya, mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Apabila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.